Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara-saudara sekalian. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa bertatap muka, bertatap maya di kesempatan kali ini. Saudara-saudara sekalian, melanjutkan pembahasan yang sebelumnya terkait dengan materi yang sudah kami kirim kemarin di WhatsApp group. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas dan juga mengkaji tentang Pancasila. Nah, saya pikir saudara-saudara sekalian, dari jenjang sekolah dasar, sekolah menengah sampai sekarang di jenjang pendidikan tinggi itu kata-kata Pancasila sudah tidak asing lagi. Nah, pemahaman yang secara mendasar harus kita pahami bersama adalah bahwa Pancasila itu secara etimologis berasal dari dua kata sebenarnya. Yang pertama yaitu panca, yaitu 5, dan sila itu yang berarti adalah satu prinsip dasar, satu ketentuan yang itu berasal dari bahasa Sanskerta. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, ketika kita mendiskusikan Pancasila, maka kita juga harus sedikit memahami tentang sejarah bagaimana Pancasila itu lahir. Nah, saya akan sedikit menguraikan bahwa di sini yang namanya Pancasila itu sebelum ada istilah itu Pancasila itu, yang itu tepatnya pada sidang BPUPKI. Sebelum itu para founding father kita itu sudah menggali. Jadi apabila kita bandingkan dengan beberapa ideologi besar yang ada di dunia ini seperti sosialis dan juga liberalis, Pancasila mempunyai kecenderungan yang sangat berbeda secara mendasar. Karena kalau kita berbicara liberalis dan juga sosialis itu berangkat dari satu cara berpikir dan juga produk pemikiran yang itu memotret fenomena yang di sekitar orang yang berpikir tersebut. Namun bisa jadi itu merupakan hal yang mendasar dan mewakili jati diri satu bangsa tersebut. Misalnya kita bicara liberalis, maka secara tidak langsung berarti sebenarnya ideologi itu mewakili bagaimana jati diri dari bangsa-bangsa di Eropa. Kalau kita berbicara misalkan sosialis, misalkan itu juga mewakili daripada beberapa bangsa-bangsa di Eropa di bagian yang lain. Artinya seperti apa perbedaan mendasar yang dapat kita bedakan secara signifikan antara Pancasila dan juga beberapa ideologi tersebut adalah bahwa ketika kita berbicara sosialis, dia memotret satu fenomena kehidupan dari sudut pandang sosialisme atau hubungan antara individu dengan individu yang lain dalam suatu masyarakat. Ketika kita berbicara liberalis, itu dia memandang individu secara personal, secara lebih ketat, jadi secara lebih dominan. Nah, cara berpikir yang satu dominan kepada individu, yang satu berpikir dominan kepada lingkup sosialnya. Dan Pancasila sebenarnya berada di antara keduanya. Tetapi bukan berarti Pancasila tidak terbuka, tapi Pancasila sebenarnya merupakan ideologi yang terbuka bila dibandingkan dengan ideologi-ideologi yang lainnya. Karena nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila sendiri itu bersifat universal. Nah, Soekarno sendiri itu tidak mau dikatakan sebagai penggali, tidak mau dikatakan sebagai penemu daripada atau yang mencetuskan atau yang yang mempunyai ide dan gagasan tentang Pancasila. Tapi Soekarno hanya mengatakan dirinya sebagai seorang penggali. Apa maksudnya di situ? Soekarno menggali nilai-nilai dasar yang ada dalam bangsa Indonesia itu sendiri dalam proses perjalanan politisnya. Ketika dia dibuang di beberapa tempat sampai di penjara dan sebagainya, dia mengambil kristalisasi nilai yang ada pada setiap suku bangsa yang ada di Indonesia. Nah, jangan pikir Pancasila itu sama berarti ya dengan sosialis dan liberalis yang itu juga merupakan produk pemikiran. Tidak sepenuhnya betul, karena
Justru sebaliknya, Pancasila itu sangat-sangat satu sisi dia merupakan hasil berpikir, tetapi satu sisi juga di saat yang sama dia menafikan satu hasil pemikiran itu sendiri. Artinya apa? Ketika misalkan kita tahu sendiri dalam Pancasila itu terdapat sila satu yang namanya ketuhanan yang Maha Esa. Sekalipun sebelumnya sila satu tersebut berasal dari satu kata yang kewajiban menjalankan syariat bagi pemeluknya waktu itu, dan itu sempat disanggah pada sidang BPUPKI. Ada yang memprotes dari masyarakat timur dan akhirnya diganti menjadi sila ketuhanan yang Maha Esa melalui Panitia 9. Sekalipun seperti itu mengisarkan bahwa bangsa kita memang sudah sejak dulu itu mempunyai satu keyakinan terhadap Tuhan. Nah, Tuhan di sini bisa berarti juga sebelum dulu mereka memahami Tuhan, ada yang satu pemahaman bahwa manusia itu sebagai ciptaan sama dengan ciptaan yang lain, itu berarti ada yang menciptakan. Jadi ada kekuatan supernatural yang melingkupi dan mengatasi semua dan segala ciptaan ini. Pemahaman itu sudah kita punyai oleh bangsa-bangsa oleh nenek moyang kita sejak dulu. Dan pemahaman spiritual seperti itu yang akhirnya membuat kompatibel ketika agama lain masuk, itu tidak serta-merta mereka langsung menolak dan sebagainya. Berbeda dengan sejarah-sejarah kelam dari bangsa-bangsa lain yang sampai mereka harus membantai, membunuh, dan juga melakukan peperangan atas nama agama. Indonesia sempat menjadi satu bangsa juga waktu itu, dan kalau kita katakan bahwa apakah ketuhanan yang Maha Esa itu nilai itu sudah ada sejak dulu, buktinya apa? Sudah zaman Sriwijaya misalkan. Zaman Sriwijaya itu betul kerajaan di sana memiliki keyakinan Hindu dan juga Buddha yang waktu itu dimiliki oleh masyarakat mayoritas dan juga kerajaan waktu itu. Tapi raja dan juga masyarakat tidak serta-merta menolak satu keyakinan yang baru masuk, misalnya Islam yang waktu itu baru masuk. Nah, ini mengisyaratkan dan juga menandakan bahwa keberagaman agama, pemahaman untuk saling memahami bahwa setiap individu itu mempunyai keyakinan dan kita menghormati keyakinan kita sama-sama, itu sudah terjadi sejak dulu kala, sejak nation state kita. Jadi konsep negara bangsa sudah terbangun dari Sriwijaya dan juga Majapahit. Nah, saudara-saudara sekalian, jejak-jejak nilai-nilai Pancasila itu sendiri itu kita bisa telusuri dari ketika kita memahami apa sebenarnya Pancasila itu. Nah, kalau kita melihat bagaimana bahan daripada Pancasila itu sendiri, kita melihat bahan Pancasila itu sendiri adalah atau yang disebutkan oleh Profesor Kailan bahwa kausa materialis Pancasila itu ya manusia Indonesia, diri kita sendiri sebagai manusia Indonesia. Artinya apa? Artinya yang dimaksud Soekarno dan juga Prof. Kailan sangat linear, bahwa nilai-nilai seperti kemanusiaan yang adil dan beradab itu ya pemahaman atau jadi diri bangsa Indonesia. Kita akan menguraikan satu nilai misalkan kemanusiaan yang adil dan beradab. Di sana ada kata-kata kemanusiaan. Jadi pemahaman kemanusiaan kita lebih dulu daripada kelahiran human right yang ada di dunia ini, yang ada di dunia internasional. Jadi kemanusiaan kita, dan itu disandingkan dengan tidak hanya nilai kemanusiaan saja, tapi nilai keadilan, kemanusiaan yang adil dan beradab. Artinya apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab itu saya contohkan begini. Ketika misalkan di negara lain misalkan LGBT, saya akan kaitkan dengan LGBT karena hak untuk memiliki pasangan, hak untuk hidup itu kan memang dimiliki setiap individu, tapi untuk memiliki pasangan dan sebagainya itu juga hak individu. Nah, di beberapa negara lain sudah difasilitasi untuk menikah sesama jenis begitu misalkan. Tetapi ketika kita melihat kembali dengan nilai yang sila kemanusiaan yang adil dan beradab, nah kita kembali lagi bahwa manusia itu yang adil yang bagaimana? Manusia yang adil itu yang secara mendasar adalah yang menerima fitrahnya, fitrah dirinya, dirinya sebagai kalau misalkan tubuh saya laki-laki, ya saya laki-laki.
Nah, terkadang ada beberapa di antara keluarga dan teman kita yang dia merasa bahwa dia terjebak pada tubuh yang lain gitu. Artinya jiwanya itu merasa, misalkan jiwa saya perempuan tapi tubuh saya laki-laki, atau sebaliknya, jiwa saya laki-laki tapi tubuh saya perempuan gitu. Pemahaman itu sebenarnya adalah ketika memiliki kesadaran seperti itu, di saat yang sama itu dia menolak jati dirinya, menolak fitrah yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Maka apakah itu adil kepada dirinya sendiri? Nah, kita belum berbicara tentang keadaban. Artinya kesadaran yang adil dan beradab itu selalu linear dengan yang namanya pemahaman mengenai hak-hak yang ada. Hak kita itu selalu dibatasi dengan haknya orang lainnya. Nah, selanjutnya bahwa kausa materialis Pancasila itu juga ditegaskan oleh Profesor Noto Nagoro melalui sistem hierarkis piramidal yang dibuat oleh beliau untuk memahami nilai-nilai atau sila-sila yang ada di Pancasila. Lebih jauh lagi, Profesor Sunaryo Suharjo beliau menjelaskan konsepsi bahwa manusia Indonesia itu atau manusia Pancasila itu sebagai makhluk atau manusia yang monopluralistik. Pemahaman manusia Pancasila sebagai makhluk yang monopluralistik ini yang seperti apa? Jadi kalau kita memahami, kita bandingkan dengan ideologi-ideologi besar yang ada di dunia ini, misalkan liberalistik itu dia memahami dalam konsep di spektrum raga makhluk manusia sebagai individu itu dalam ruang ragawinya saja. Nah, pemahaman dari segi kejiwaannya tidak begitu ini. Sedangkan manusia itu pada kenyataannya terdiri dari raga maupun jiwa. Nah, Sunaryo Suharjo menyampaikan bahwa manusia Pancasila itu terdiri dari raga dan juga jiwa, itu memiliki potensi masing-masing. Maka di mana ketika kita memiliki perasaan itu berasal dari jiwa kita. Jadi potensi cipta, rasa, dan karsa itu adalah potensi jiwa, potensi kejiwaan. Sedangkan potensi yang dimiliki oleh raga itu adalah misalkan seperti anorganis, potensi vegetatif, dan juga potensi animal kita. Nah, dua hal entitas ini kita tidak bisa tafikan satu sama lain, saling terkait. Sehingga kalau misalkan kita, satu contoh misalkan kita lapar, kita akan makan, itu adalah ragawi kita. Tetapi ketika misalkan dengan jiwa kita, bagaimana jiwa kita bisa merasakan lapar dan sebagainya. Nah, ini pemahaman yang mendasar seperti ini di bangsa kita itu sudah kita miliki sejak dulu, dan itu menjadi justifikasi bahwa itulah potensi bangsa Indonesia, modal bangsa Indonesia, bahwa kita sebagai bangsa Indonesia ini memiliki pemahaman spiritual yang jauh lebih dulu ada daripada sebelum agama-agama masuk ke Indonesia. Sehingga ketika agama yang lain masuk itu bisa langsung kompatibel, tidak. Artinya berbeda dengan kalau kita lihat sejarah-sejarah Islam di Timur Tengah dan sebagainya, itu sudah pasti berbeda. Nah, saudara-saudara sekalian, dalam hal ini kita akan lanjut bahwa Pancasila dalam konteks sebagai dasar negara itu dia berproses melalui dua tahap. Yang pertama melalui sidang BPUPKI atau Dokurizuzumbi Kosakai itu. Nah, pada sidang BPUPKI tersebut terjadi satu diskusi. Para founding father kita dan founding mother kita memikirkan bahwa bagaimana sih konsep dasar yang harus kita pegang dalam kehidupan berbangsa dan juga bernegara kita. Nah, atas dasar itu ada beberapa tokoh yang menyampaikan gagasan dan juga idenya pada tanggal 29 Mei. Yang pertama disampaikan oleh Muhammad Yamin. 2 hari kemudian pada tanggal 31 Mei disampaikan oleh Mr. Supomo sebagai pakar hukum waktu itu, dan 1 hari kemudian disampaikan pada tanggal 1 Juninya itu disampaikan oleh Soekarno. Nah, 1 Juni inilah yang akhirnya karena dari 3 ide dasar tentang kehidupan berbangsa dan bernegara ini
yang disetujui dan juga disepakati oleh forum adalah pemikiran dan juga gagasan Soekarno, sehingga tanggal 1 Juni itu yang sampai sekarang kita kenal sebagai hari Pancasila, hari lahir Pancasila. Nah, sebenarnya kalau kita pahami secara mendasar, itu sebenarnya bukan hari lahir Pancasila. 1 Juni itu merupakan hari di mana Soekarno menyampaikan gagasan tentang Pancasila. Kalau misalkan itu dikatakan sebagai hari lahirnya istilah Pancasila, betul. Tetapi kalau kita berbicara tentang hari lahirnya Pancasila bahkan ada sebelum Soekarno menyampaikan gagasan itu sudah ada sejak zaman kerajaan seperti yang tadi kita bahas sebelumnya itu. Nah, saudara-saudara sekalian, proses secara de jure ataupun juga de facto-nya itu di BPUPKI itu sudah mengalami kesepakatan selanjutnya di tanggal 18 Agustus ketika sidang PPKI atau di Jurisdiction PKI itu dirumuskan dan juga disepakati secara yuridis normatif yang namanya Pancasila ini, sehingga Pancasila secara resmi menjadi dasar negara itu pada tanggal 18 Agustus 1945 pada sidang PPKI. Nah, sekarang kita akan memandang dari perspektif hukum. Nah, secara perspektif hukum letak Pancasila secara normatif itu di mana? Pancasila secara normatif itu terletak secara yuridis normatif terletak di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang di sana mengilhami dan juga menjadi dasar daripada pasal-pasal yang ada di dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu sendiri, yang itu merupakan konstitusi negara kita. Jadi demikian saudara sekalian yang bisa saya sampaikan terkait dengan Pancasila sebagai dasar negara dan juga sejarah perjalanan bangsa kita menjalankan nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Uraian sila persila nanti kita akan diskusikan pada pertemuan berikutnya. Nanti juga ada satu pemahaman apa sih bedanya persatuan. Kita punya sila ketiga Persatuan Indonesia, tetapi ada satu pernyataan bahwa Negara Kesatuan Indonesia. Apa bedanya kesatuan dan juga persatuan? Nah, apakah persatuan kita itu betul-betul memang diversity, unity in diversity, ataukah juga sebaliknya? Baik saudara sekalian, kita akan lanjutkan pembahasan kita ini melalui forum diskusi. Jadi kita akan saling diskusi melalui WhatsApp. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.